Hayati kekasihku, bagaimana kejadian yang sebenarnya? Benarkah telah putus pertalian kita? Sudah ditutupkah perjalanan hidup kita? Apakah yang telah menyebabkan saya tercoreng dari hatinya? Hayati, kau tertipu. Ingatkah kau kita telah berjanji bersama sehidup semati? Mereka telah menipumu dengan harta benda dan hawa nafsu. Jangan sampai terlintas dalam hatimu bahwa di dunia ada satu bahagia yang melebihi bahagia cinta. Cik Hayati, pulanglah dulu. Indah lah, aneh ada taduahnya. Hujan pun pasti ada radonyo. Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jainuddin. Hidupnya telah dirundung kepiluan sejak kecil. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Jainuddin hanyalah tinggal bersama pengasuhnya. Suatu hari Jainuddin memutuskan untuk merantau ke Tanah Padang, tepatnya ke Batipu. Di sana Jainuddin akan menjalin silaturahmi dengan keluarga dari ayahnya. Singkatnya sampailah Jainuddin di lokasi. Di sana ia singgah di rumah Made Jamilah. Made pun bertanya maksud dan tujuannya. Dirinya beranggapan kalau Jainuddin akan menyampaikan wasiat dari almarhum ayahnya. Namun sayang, ternyata kehadiran Jainuddin hanya untuk menjalin silaturahmi. Seketika Made pun mengubah raut mukanya. Terlihat Made tak terlalu suka dengan kehadiran Jainuddin. Hingga pada akhirnya Jainuddin memberikan beberapa uang sebagai biaya hidup. Singkat cerita, esok pun tiba. Jainuddin mulai mengelilingi desa. Tanpa sengaja, ia melihat seorang gadis bernama Hayati, yang mana Hayati adalah seorang yatim piatu. Ia diasuh oleh Mang Datuk, ketua adat di desa tersebut. Malam itu hujan lebat, baik Jainuddin maupun Hayati, keduanya terjebak di tempat yang sama. Jainuddin ia pun memberikan payungnya untuk Hayati, dan dari sinilah awal mula mereka saling menyapa. Cik Hayati, pulanglah dulu. Marah nanti mamanya Inci kalau kemalaman pulang. Pakai payungku ini. Sejak saat itu, keduanya sering bertemu. Tak jarang Hayati dan Jainuddin saling kirim surat. Pada akhirnya mereka saling jatuh cinta. Scene berpindah. Para tetua desa telah mengetahui kedekatan Hayati dan Jainuddin. Mereka menganggap kalau hubungan tersebut merupakan sebuah penghinaan. Jainuddin yang merupakan seorang yatim, miskin, dan tak beradat, bisa-bisanya menjalin hubungan dengan Hayati. Atas dasar tersebut, mereka bermaksud untuk menyewa preman untuk menghabisi Jainuddin, dan untungnya Mang Datuk menghentikannya. Datuk memiliki rencana yang lebih berlian. Beberapa hari pun berlalu. Kepada Hayati, Datuk mengatakan kalau dirinya telah mengusir Jainuddin. Jika memang kehadirannya di sini hanya untuk belajar agama, maka Padang Panjang adalah tempat yang cocok untuk menimba ilmu. Hayati yang mendengarnya pun memohon agar Mang Datuk tak mengusirnya. Jainuddin adalah orang yang baik, alim, dan sopan. Rencananya Jainuddin akan menikahinya. Namun sayang, Mang Datuk justru marah dengan penjelasan Hayati. Anda mengambil hati jadi bininya. Ma bisa, Ti. Cinta hanyalah khayal dongeng dalam kitab saja. Tapi hubungan kami suci, Madatua. Sebelum benar-benar berpisah, Hayati dan Jainuddin bertemu di pinggir danau. Hari itu adalah hari terberat bagi Jainuddin. Dirinya dipaksa meninggalkan pujaan hatinya. Hayati pun mengatakan kalau sampai kapanpun ia akan menunggu kepulangan Jainuddin. Hayati berjanji akan menjaga kesuciannya. Satu-satunya orang yang akan menjadi pendamping hidupnya adalah Jainuddin. Jangan pernah bersedih. Jangan putus asa. Jainuddin, saya dengar pagi ini kau akan meninggalkan Batipu. Mendengar hal tersebut, seketika Jainuddin kembali termotivasi. Ia pun meminta agar Hayati memberinya sebuah ajimat. Entah apapun itu, Jainuddin akan menjaganya sampai mati. Dan atas dasar tersebut, Hayati pun memberinya kerudung yang dipakainya. Singkat cerita, sampailah Jainuddin di Padang Panjang. Di sana ia tinggal di rumah Made Ana dan putranya yang bernama Muluk.
yang mana nantinya Muluk akan menjadi teman setia Jainuddin. Beberapa bulan pun berlalu. Saat ini di Padang Panjang telah diadakan pacuan kuda. Hayati ia mengirimkan sebuah surat yang memberitahukan kalau dirinya akan berkunjung ke Padang Panjang. 10 hari Hayati akan menginap di sana. Tentu saja momen tersebut akan ia gunakan untuk bertemu Jainuddin. Di sana Hayati menginap di rumah sahabatnya yaitu Khadijah. Dan dari sinilah awal mula petaka tersebut terjadi. Hayati ia dipertemukan dengan kakak kandung Khadijah yaitu Aziz, seorang penjaga yang tugasnya hanya berfoya-foya menghabiskan duit orang tua. Dari tadi terpukau udah aku lihat kecantikan kau, Ati. Ini udah Aziz yang keraja di Padang. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Para warga berbondong-bondong untuk melihat pacuan kuda. Hayati ia sedang bersiap-siap. Entah apa yang terjadi, Khadijah memaksa agar Hayati mengubah penampilannya yang awalnya cewek soleha, kini menjadi solehot. Singkat cerita, sampailah mereka di lokasi. Jainuddin dan Hayati keduanya berhasil mempertemukan diri. Jainuddin ia kecewa dengan penampilan Hayati saat ini. Namun begitu, hal tersebut tak mampu menghapus kebahagiaannya. Hayati. Oh. Hayati. Sayangnya obrolan tersebut tak berlangsung lama. Aziz dan Khadijah memaksa Hayati untuk masuk melihat pacuan kuda. Beberapa hari pun berlalu. Setelah kejadian tersebut, baik Khadijah maupun ibu membujuk agar Aziz mau menikah dengan Hayati. Ibu merasa terpesona dengan akhlak Hayati. Scene berpindah, para tetua desa telah berkumpul untuk menentukan lamaran siapa yang akan mereka terima. Telah datang kepada mereka surat lamaran dari seorang pria bernama Aziz. Bebarengan dari hal tersebut, datanglah surat yang sama dari Jainuddin. Atas dasar bebet, bobot, serta adat yang berlaku, mereka pun sepakat untuk menerima lamaran Aziz. Hayati yang merupakan gadis penurut hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Kaulah tahu mengapa nenek mamak kau berkumpul. Keputusan kami adalah boleh, supaya kau terima jawati suko. Sesudah kami timbang mularat je manfaatnya, Aziz adalah kami terima kau jadi laki kau. Apa pikiran kau? Baanan elok dan nenek mak saja. Beberapa hari pun berlalu, Jainuddin mengirimkan sebuah surat. Surat tersebut berisi tentang peringatan agar Hayati tak menerima lamaran Aziz. Aziz adalah seorang penjudi, suka berfoya-foya. Pernikahan yang mereka lakukan takkan bertemu dengan cita-cita yang sesungguhnya. Pernikahan ini hanyalah pernikahan harta dan kecantikan. Namun sayang, jawaban Hayati ternyata di luar dugaan. Ia telah memutuskan untuk menikah dengan Aziz. Tak hanya itu, Hayati juga mengatakan kalau seandainya mereka terus bersama, maka takkan ada kebahagiaan di antara mereka. Jainuddin adalah orang yang miskin. Jika mereka menikah, maka hanya akan ada kemelaratan. Engku Zainuddin, ini bukanlah perkawinan harta dan kecantikan. Engku tahu bahwa saya seorang gadis yang miskin. Kita akan sama-sama menangis buat sementara waktu. Dan engku pun hidup dalam melarat pula. Tak cukup untuk menegakkan rumah tangga. Setelah membaca surat tersebut, Jainuddin mengalami sakit parah. Ia terus mengikau nama Hayati. Hingga beberapa minggu pun berlalu. Dokter mengatakan kalau sakit Jainuddin bukanlah sakit biasa. Jiwanya telah tergoncang. Atas dasar kemanusiaan, dokter menyarankan agar Hayati datang hanya sekedar untuk menjenguk. Singkat cerita, esok pun tiba. Seperti apa yang dikatakan dokter, Hayati datang untuk menjenguk Jainuddin. Seketika ia terbangun dari tidurnya. Jainuddin beranggapan kalau kehadiran Hayati hanyalah untuk menikah dengannya. Hingga pada akhirnya Jainuddin melihat inang di tangan Hayati. Ia tersadar kalau Hayati telah menikah dengan orang lain. Jainuddin pun menyuruh agar Hayati meninggalkannya. Keluar kau semuanya, pergi kau semuanya. Tinggalkan kak sendiri di sini.
Saya tidak ada hubungan dengan orang-orang itu. Setelah kepergian Hayati, Mbah Muluk menyuruh agar Jainuddin bangkit dan melupakan kesedihannya. Tak sepantasnya orang seperti Jainuddin terperangkap api asmara. Perjalanan masih panjang, Jainuddin harus segera bangkit. Atas dasar hal tersebut, Jainuddin pun terbuka mata hatinya. Ia akan memperbaiki jalan hidupnya. Namun untuk melupakan semua kenangan dengan Hayati, Jainuddin akan merantau ke tanah Jawa. Mbah Muluk yang mendengarnya pun mengatakan kalau dirinya akan ikut Jainuddin ke tanah Jawa. Kebetulan ia memiliki seorang teman yang bekerja di penerbit koran. Muluk akan mengirim syair-syair Jainuddin agar dimuat di kabar berita. Singkatnya sampailah mereka di tanah Jawa, tepatnya di Batavia. Di sana mereka bertemu dengan salah satu penerbit koran. Orang tersebut mengatakan kalau karya yang dikirim Jainuddin cukup menarik, ceritanya menyayat hati. Untuk itu mereka akan memuat semua kisah yang dibuat Jainuddin. Seiring berjalannya waktu, karyanya kini diminati warga, namanya kian melambung. Buku ciptaannya ludes diborong para pembaca. Hingga suatu hari Haji Qasim memanggilnya. Dirinya sangat tertarik dengan apa yang ditulis Jainuddin, dan karena itu Haji Qasim meminta agar Jainuddin mau mengelola salah satu kantor penerbit yang ada di Surabaya. Jika Jainuddin bersedia, maka keuntungan akan dibagi menjadi 2. Singkatnya sampailah Jainuddin di Surabaya. Di sana karirnya semakin naik. Pemuda yang dulunya diremehkan, kini menjadi orang paling berpengaruh di Surabaya. Tak hanya itu, namanya kini berubah menjadi Sabir. Scene berpindah, Hayati mendapat kunjungan dari sahabatnya. Dari pertemuan tersebut, Laras memberikan sebuah buku. Laras mengatakan kalau kisah dalam buku tersebut sangat menyayat hati. Sosok Jamal dalam buku itu sama persis dengan Jainuddin. Oh yo, untuk menghilangkan sunyi, bacalah buku itu. 3 kali yang mau membaca buku itu, 3 kali yang mau menangis. Ceritanya rancak bana. Sadiah menyayat hati. Si Jamal dalam cerita itu seorang menami sama Jainuddin kau Hayati. Sejak saat itu, Hayati sering menghabiskan waktu hanya untuk membaca buku. Hingga di suatu malam, tanpa sengaja Hayati tertidur pulas. Aziz yang baru saja pulang tentu saja sangatlah marah. Ia menganggap kalau Hayati tak menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Untungnya pertengkaran tersebut tak berlangsung lama. Aziz segera meminta maaf dan mengatakan perusahaan telah menaikkan jabatannya. Mulai esok mereka akan pindah ke Surabaya. Hati-hati sering terluka. Beri maaf udah hati. Beberapa hari pun berlalu. Jainuddin akan mengadakan sebuah opera besar-besaran. Rencananya acara tersebut akan dihadiri seluruh anak rantau Sumatera yang ada di Surabaya. Tak hanya itu, Jainuddin akan menjamu mereka di rumahnya. Scene berpindah. Aziz dan Hayati mendapat undangan dari Tuan Sabir. Ia diminta agar hadir di acara tersebut. Awalnya Aziz enggan untuk datang ke acara itu. Namun karena Hayati ngotot ingin hadir, ia pun mengiyakan. Singkatnya acara pun dimulai. Hayati nampak menikmati acara yang disuguhkan. Dan betapa mengagetkannya, ternyata Sabir yang dimaksud adalah Jainuddin. Pada akhirnya pertemuan antara mereka tak terkelakkan. Walaupun pernah disakiti, Jainuddin tetap memperlakukan mereka dengan baik. Singkat cerita, esok pun tiba. Pagi itu Aziz didatangi debt collector. Orang tersebut meminta agar Aziz membayar semua hutangnya. Jika tidak, maka rumah dan isinya akan disita. Dan dari sini Hayati bisa mengetahui kalau selama ini Aziz telah berbohong. Pada akhirnya mereka pun mendatangi Jainuddin dan meminta agar diizinkan tinggal di rumahnya, yang mana itu mendapat sambutan baik darinya. Jainuddin dengan senang hati mempersilahkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Namun dengan satu syarat, baik Aziz maupun Hayati dilarang memasuki kamar kerjanya.
Beberapa hari pun berlalu. Malam itu mereka menikmati makan bersama. Aziz nampak terlihat gelisah. Zainuddin pun meminta agar tetap tenang dan berpikir jernih. Namun sayang, Aziz tiba-tiba pingsan tak sadarkan diri. Hingga 1 minggu telah berlalu, Aziz kini mulai membaik. Ia berterima kasih atas apa yang dilakukan Zainuddin. Lantaran tak ingin terus menjadi beban, Aziz akan keluar untuk mencari kerja. Dirinya meminta agar Zainuddin sudi menampung Hayati untuk sementara waktu. Kelak jika Aziz mendapat pekerjaan, maka ia akan membawa pergi Hayati. Awalnya Zainuddin meminta agar Aziz tetap tinggal di rumahnya. Tak elok baginya meninggalkan rumah dengan kondisi kurang fit. Sayangnya Aziz menolaknya. Zainuddin pun menyarankan agar mereka pulang ke kampung halaman. Masalah ongkos biar ia yang tanggung. Namun sayang, lagi-lagi Aziz menolaknya. Pada akhirnya Aziz meninggalkan tempat tersebut dan menitipkan Hayati. Setelah kejadian tersebut, Hayati dan Zainuddin sering menghabiskan waktu bersama. Keduanya hanya bisa saling bertatap muka tanpa berkata satu kata pun. Baik Zainuddin maupun Hayati, keduanya merasa canggung dengan kondisi tersebut. Hingga di suatu malam saat itu Hayati sedang menyiapkan sebuah teh. Sayangnya Zainuddin tak ada di rumah. Kepada Bang Muluk, ia pun memberanikan diri untuk bertanya, mengapa sejak kehadirannya di rumah, Zainuddin nampak orang ketakutan. Masih dendamkah Zainuddin kepadanya? Lantas mengapa Hayati tak diperbolehkan masuk ke ruang kerjanya? Bang Muluk pun mengatakan kalau Zainuddin adalah orang yang kurang beruntung. Memang benar saat ini ia adalah orang yang kaya raya. Namun jauh di dalam hatinya, Zainuddin adalah orang yang melarat. Orang yang telah dicintai tega meninggalkannya demi orang kaya. Hayati yang mendengarnya, ia hanya bisa meneteskan air mata. Lalu Bang Muluk mengajaknya ke kamar kerja. Dan betapa mengagetkannya, ternyata di sana terpampang foto Hayati dengan caption permataku yang telah hilang. Dia masih ingat akan saya, Bang Muluk. Cik Hayati yang dicintainya kini indah ada lagi. Telah mati. Tidak, Bang Muluk, dia masih ada. Beberapa hari pun berlalu. Aziz mengirimkan sebuah surat. Dalam surat tersebut, Aziz meminta maaf karena telah merebut Hayati darinya. Oleh karena itu, Aziz menalaknya dan mengembalikannya ke Zainuddin. Tak lama setelah surat tersebut diterima, datanglah polisi memberitahukan kalau Aziz telah tewas bunuh diri. 1 bulan setelah kematian Aziz, Hayati memberanikan diri untuk mengatakan sebenarnya ia masih mencintainya. Dari dulu hingga sekarang, cintanya hanya untuk Zainuddin. Bahkan setelah menikah dengan Aziz, Hayati masih mengingat nama Zainuddin. Hayati pun meminta maaf atas sikapnya selama ini. Ia berharap agar Zainuddin mau kembali menjalin hubungan dengannya. Namun karena Zainuddin termakan oleh gengsi, ia pun menolak permintaan tersebut dan mengatakan, "Tidak. Pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda makan sisa." Hingga pada akhirnya Zainuddin akan memulangkan Hayati ke Padang Panjang. Kau menumpanglah dengan kapal itu pulang ke kampungmu hari Senin. Ada kapal berangkat dari Surabaya menuju Tanjung Priok terus ke Padang. Singkat cerita, esok pun tiba. Ditemani Bang Muluk, Hayati datang ke sebuah dermaga. Sebelum benar-benar pergi, Hayati mengatakan berat hatinya untuk meninggalkan Surabaya. Hatinya menolak untuk melihat kapal tersebut. Hayati seakan-akan orang yang akan karam di tengah lautan. Tak hanya itu, Hayati juga menitipkan sebuah surat untuk Zainuddin. Hingga saat akan berpisah, Hayati masih mencintai Zainuddin.
Scene berpindah, surat yang dititipkan Hayati telah sampai di tangan Jainuddin. Surat tersebut mengatakan kalau andai saja Jainuddin mau menerima cintanya, maka semua kesedihan yang ia rasakan saat ini akan hilang. Jainuddin akan menjadi orang yang beruntung karena mendapatkan wanita yang masih suci batinnya. Di dalam tubuh Hayati terdapat kekayaan yang melimpah, bahkan Aziz tak pernah mendapatkannya, yaitu cinta. Bebarengan dengan hal tersebut, kapal yang ditumpangi Hayati mengalami karam. Mereka semua tenggelam di tengah lautan. Keesokannya, Jainuddin mengajak Bang Muluk untuk pergi ke Padang Panjang dengan tujuan untuk menyusul Hayati. Namun tak disangka, saat akan melangkahkan kakinya, ia mendapat berita kalau kapal Van der Wijk telah tenggelam. Jainuddin pun segera menyusul ke lokasi. Di sana Jainuddin mendapati Hayati telah sekarat, paru-parunya dipenuhi air, beberapa tulang rusuknya telah patah. Jainuddin pun mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Hayati. Jainuddin berjanji akan menikahi Hayati dan membawanya pulang ke Surabaya. Namun sayang, karena kondisi yang terlalu parah, Hayati meninggalkan Jainuddin untuk selamanya. Yang jelas Hayati sangat bahagia karena di akhir hayatnya ia bisa melihat orang yang dicintainya. Kau akan sembuh, sudah jangan kau bicara lagi. Zainuddin kekasihku, bacakan 2 kalimat suci di telinga. Beberapa hari pun berlalu, Jainuddin tak boleh terus larut dalam kesedihan. Ia memutuskan untuk menceritakan semua kisahnya dalam buku karangannya yang terbaru. Buku tersebut ia beri judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Di akhir film, Jainuddin mendirikan sebuah rumah yatim yang ia beri nama Hayati dan tamat.